Ciao carissimi, bentrovati. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang artikel-artikel yang ada dalam bahasa Italia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dalam bahasa Italia itu nama benda dalam bahasa Italia itu dikelompokkan menjadi dua bagian tergantung jenis dan jumlahnya. Nah, jenis dulu kita bicara ini. Jenis nama benda dalam bahasa Italia itu ada dua, yaitu maskulin dan feminim. Maskulin itu cenderung berakhiran O, dan yang feminim cenderung berakhiran A. Contohnya, yang berakhiran O itu tavolo, meja ya, O, tavolo. Berarti dia itu termasuk nama benda maskulin. Sementara yang feminim itu kita kasih contoh tazza. Pas ada di depan saya, tazza. Tazza itu berakhiran A dan itu termasuk feminim. Nah, ini untuk bentuk tunggalnya. Sementara bentuk jamaknya itu berbeda lagi ya, akan berubah. Yang tavolo tadi itu O akan berubah menjadi tavoli. Saya baru masukkan artikelnya ya, tavoli. Sementara tazza yang berakhiran A feminim itu akan berubah menjadi tazze, A E O I. Oke. Teman-teman, sekarang kita masuk pada topik yang kita harus bahas hari ini, yaitu artikel. Saya sudah sediakan tulisan coretan-coretan di sini biar saya lebih fokus bicara dan jangan sampai panjang lebar kemana-mana. Artikel-artikel dalam bahasa Italia memiliki bentuk determinasi dan indeterminasi. Bentuk determinasi jika benda tersebut sungguh-sungguh ada dan bisa dilihat atau dipegang ya. Contohnya, saya baca buku ini. Jadi bukunya saya lagi pegang ya, andaikan saya baca buku ini. Jadi itu bentuk determinasi. Sudah jelas dan pasti bahwa bukunya ada di sini, dilihat, dipegang. Nah, bentuk indeterminasi itu jika benda yang dimaksud masih dalam berupa ide atau masih dalam pikiran kita. Contohnya, saya baca sebuah buku. Tidak tahu juga buku apa yang dibaca. Warnanya juga apa kita tidak tahu. Tidak dilihat juga, hanya sebut aja saya membaca sebuah buku. Jadi belum pasti dan belum dilihat. Itu determinasi dan indeterminasi. Nah, sekarang lanjut kita belajar, kita sekarang membahas artikel-artikel determinasi dalam bahasa Italia. Jadi, artikel determinasi ini diidentifikasi menurut jenis dan jumlah seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya ya. Jenis dan jumlahnya yaitu maskulin dan feminim. Itu untuk jenisnya ya. Jumlahnya itu tunggal dan jamak. Jadi untuk maskulin ada il, lo dan l apostrof. Il, lo, l apostrof. Teman-teman pasti lebih paham karena lihat huruf-huruf di layar ini. Tidak harus lihat saya tapi lihat hurufnya teman-teman. Ini untuk bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya il berubah menjadi i, lo berubah menjadi li, dan l apostrof, saya hampir bilang apostrof, itu bahasa Itali. L apostrof berubah menjadi li juga. Oke, yang feminimnya, jenis feminimnya ada, untuk feminim tunggal ada la dan l apostrof. Sementara untuk jenis feminim jamaknya ada le. Jadi semuanya le, tidak ada perubahan lain. Selanjutnya, kapan digunakan? Kapan bisa gunakan artikel il, lo, dan l apostrof? Nah, ini kita bahas dulu tentang tunggal maskulin ya, jenis maskulin yang tunggal. Kapan kita bisa gunakan il, lo, dan l apostrof? Saya mau bilang apostrof lagi, maaf teman-teman. L apostrof digunakan sebelum nama benda yang diawali dengan huruf vokal. L apostrof sebelum huruf vokal. Nama benda yang diawali dengan huruf vokal itu kita kasih contoh ya. Contohnya albero. Berarti albero dia diawali dengan A, berarti kita langsung
tahu bahwa dia harus menggunakan artikel L apostrof. Jadi l'albero, yaitu pohon. L'armadio, sebenarnya nama sebenarnya itu armadio, tapi dia harus dikasih artikel, dia menjadi l'armadio. Terus occhio, occhio diberi artikel menjadi l'occhio, yaitu mata. Armadio yaitu lemari tadi ya. Oke, selanjutnya lo. Kapan kita bisa gunakan lo? Lo digunakan sebelum nama benda yang diawali dengan konsonan dan konsonan. Konsonan dan konsonan yang diawali dengan huruf konsonan langsung dilanjutkan dengan konsonan, baru kata huruf-huruf selanjutnya. Misalnya huruf S dengan konsonan, huruf Z juga itu harus digunakan. Lo itu digunakan untuk nama benda yang diawali dengan huruf Z, dan juga nama benda yang diawali dengan huruf PS atau PN, dan nama benda yang diawali dengan huruf Y atau X juga. Oke, kita kasih contoh. Lo studente. Jadi studente, teman-teman perhatikan di layar ini tulisannya ST kan. Jadi konsonan-konsonan baru selanjutnya huruf-huruf selanjutnya. Jadi lo studente. Lo squadro, S konsonan, Q konsonan. Jadi lo squadro. Lo scrittore. Lo scrittore. Nanti teman-teman lihat terjemahannya di sini. Di layar ini saya sudah tuliskan memang juga. Terus contoh berikutnya untuk yang berawal dengan Z, lo zio, lo zaino. Terus yang diawali dengan PS, contohnya lo pneumatico, lo psicologo. Oke, yang diawali dengan Y dengan X, contohnya lo xilofono, lo xilofono, lo yogurt. Lo yogurt. Oke. Selanjutnya, kapan kita bisa gunakan artikel il? Artikel il digunakan di semua nama benda yang diawali oleh konsonan. Semua nama benda yang diawali oleh konsonan dan yang pastinya berakhiran o, yaitu maskulin ya. Contohnya, tavolo. Kita langsung kasih artikel dia, il tavolo. Il tavolo, il piatto, il letto, il telefono. Nah, sekarang kita lanjut pada bentuk jamak dari maskulinnya. Dan maskulin yang tadi kita sudah bicarakan, bagaimana bentuk jamaknya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Il tadi il itu bentuk jamaknya, artikel il bentuk jamaknya diubah menjadi i. Dan lo bentuk jamaknya diubah menjadi li. Dan L apostrofo juga bentuk jamaknya diubah menjadi li. Jadi lo dengan L apostrofo, bahasa Itali lagi. Lo dengan L apostrof diubah menjadi li, sementara il diubah menjadi i. Contohnya seperti ini. L'albero. L'albero yang L apostrofo itu, l'albero. Dia bentuk jamaknya menjadi li alberi. Nah, di belakangnya diubah seperti yang pertama tadi saya sudah bicarakan bahwa O diubah menjadi I ketika dia masuk ke jenis tunggal, bentuk tunggal, bentuk bentuk jamak. L'armadio diubah menjadi li armadi. L'occhio diubah menjadi li occhi. Lo studente diubah menjadi li studenti. Lo squadro diubah menjadi li squadri. Dan lo scrittore diubah menjadi li scrittori. Oke, saya garis bawahi dulu. Saya garis bawahi dulu bahwa semua nama benda yang maskulin tidak selamanya berakhiran
O. Ini seorang studente, lo studente. Ini berakhiran E, namun kita tahu bahwa studente yang dimaksudkan di sini adalah seorang laki-laki. Jadi tetap kita pakai huruf belakangnya itu E, lo studente. Bukan lo studento, bukan ya. Memang namanya seperti lo studente, studente. Jadi tidak semua maskulin dalam bahasa Italia itu berakhiran O. Majoranza lagi. Hampir semua berakhiran O, namun ada beberapa nama benda yang berakhiran E. Nah, selanjutnya itu scrittore juga tadi ya. Tapi kita kasih nama artikel lo scrittore karena yang kita maksudkan adalah lo scrittore, penulis laki-laki. Selanjutnya lo zio diubah menjadi lizi, lo zaino diubah menjadi lizaini. Nah, ini juga ini yang agak berbeda lagi tadi ya. Il tavolo diubah menjadi i tavoli, il piatto diubah menjadi i piatti, il letto diubah menjadi i letti. Nah, itu untuk bentuk jamak maskulinnya ya, udah selesai. Sekarang kita masuk di feminim. Bentuk tunggal feminim. Bentuk tunggal feminim tadi itu ada L apostrof dan ada la. Kapan kita bisa gunakan L apostrofo dengan E apostrofo lagi? L apostrof dengan la. L apostrof digunakan jika nama benda tersebut, nama benda feminim yang diawali dengan huruf vokal. Oke. Contohnya aqua. Kita kasih artikel L apostrof. L'acqua. Uva. L'uva. Aria. L'aria. Amica. L'amica. Nah, selanjutnya la. Kapan kita bisa menggunakan artikel la? Artikel la digunakan jika nama benda diawali dengan konsonan atau konsonan dengan konsonan. Ya, konsonan dengan konsonan. Contohnya la tazza. Contohnya ya, tazza. Kita kasih artikel la. Forchetta, la forchetta. Porta, la porta. Scala, la scala. Oke. Sekarang kita lanjut dengan jamak feminim. Masih bentuk feminim tapi masih jenis feminim tapi bentuk jamak. Di sini hanya ada le, tidak ada pilihan lain. Untuk bentuk jamak dari feminim hanya ada le. L'acqua diubah menjadi le acque. L'acqua diubah menjadi le acque. L'uva diubah menjadi le uva. Le uve. Le uve. L'aria diubah menjadi le arie. L'amica diubah menjadi le amiche. La tazza diubah menjadi le tazze. La forchetta diubah menjadi le forchette. La porta diubah menjadi le porte. La scala diubah menjadi le scale. Nah, ini yang kita bicarakan tadi secara detil ini adalah bentuk determinasi. Sedangkan bentuk indeterminasi, videonya saya akan upload selanjutnya dengan cepat ya teman-teman, karena ini dua video ini nih berhubungan erat, jadi saya tidak terlalu lama untuk upload video berikutnya tentang artikel indeterminasi dalam bahasa Italia. Begitu aja dulu teman-teman, jangan lupa kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya, dan saya mohon maaf lagi, bukan mohon maaf ya, saya mohon untuk tetap bersabar untuk teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan,
karena saya tetap akan menjawabnya secara perlahan-lahan karena antri ya teman-teman. Masih ada teman-teman lain juga yang sudah bertanya sebelumnya, namun sampai saat ini mereka masih menunggu. Oke, begitu aja dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.